Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Senang sekali saya Putri Utami kembali menjumpai di Rapot Radio On Podcast edisi Minggu 5 Oktober 2025. Gimana nih Tribuners, kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Hari ini weekend kemana aja, semoga bisa menjalani hari libur ini dengan penuh kebahagiaan bersama orang-orang terkasih ya Tribuners. Dan untuk kalian yang mungkin lagi ngeteh atau ngopi sore, boleh banget gabung bersama kami di live kanal YouTube Tribun Ambon News, karena selama 30 menit ke depan nanti Putri akan menemani kalian dengan sejumlah informasi, mulai dari informasi cuaca, kemudian informasi gelombang, info mengenai gempa hari ini tentunya yang dideteksi oleh BMKG, dan juga nanti akan ada informasi mengenai beberapa jadwal kapal dan 3 headline di portal kami hari ini Tribuners. Dan untuk kalian yang bergabung dan mungkin mau menanggapi sejumlah informasi nanti, silakan di komen di kolom komentar. Yang mau kirim-kirim salam juga dipersilakan banget. Yang mau ngucapin selamat ulang tahun buat orang-orang yang lagi jauh juga boleh ya Tribuners. Langsung aja kita mulai dengan informasi cuaca di Maluku ya. Untuk 11 kabupaten kota di hari ini Minggu 5 Oktober. Yang pertama kita punya info cuaca dari Maluku Tengah ya Tribuners. Nah, untuk di Maluku Tengah ini cuacanya itu hujan ringan ya, dengan suhu udara 24 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 94 hingga 99%. Sementara untuk Maluku Tenggara itu cuacanya diperkirakan berawan dengan suhu udaranya di 26 sampai 28 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 75 hingga 85%. Berikutnya ada Kepulauan Tanimbar dengan cuaca cerah, suhu udaranya di 25 hingga 30 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 66 hingga 91%. Lalu ada Kepulauan Buru dengan cuaca berawan, suhu udaranya di 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 92 hingga 98%. Lanjut lagi ada Seram bagian timur Tribuners dengan cuaca hujan ringan. Suhu udaranya di 25 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 94 hingga 99%. Kemudian nextnya ada Seram bagian barat dengan cuacanya berawan. Suhu udaranya di 23 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 97 hingga 98%. Lalu ada Kepulauan Aru dengan cuacanya berawan juga dengan suhu udara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 95 hingga 99%. Kemudian ada Maluku Barat Daya Tribuners dengan cuaca cerah berawan, suhu udaranya di 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 76 sampai 77%. Lalu ada juga Buru Selatan dengan cuaca hujan ringan, suhu udaranya di 24 sampai 29 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 97 hingga 99%. Next ada Kota Ambon dengan cuaca hujan ringan, suhu udaranya di 24 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 90 hingga 97%. Nah, ini terkonfirmasi sekali ya untuk Kota Ambon, memang saat ini sementara lagi hujan ringan ya Tribuners. Jadi untuk kalian yang ingin bepergian yang menggunakan sepeda motor, jangan lupa untuk membawa mantel atau jas hujan. Terakhir ada Kota Tual dengan cuacanya hujan ringan juga dengan suhu udara 26 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 79 hingga 85%. Kalau kita lihat ini memang rata-ratanya cuaca itu hujan ringan ya, ada beberapa hujan ringan dan
berawan dan terpantau berdasarkan prediksi hanya Kepulauan Tanimbar yang cerah, sementara Maluku Barat Daya itu cerah berawan. Dan ini hanya perkiraan saja ya Tribuners, tapi memang cuaca bisa sewaktu-waktu berubah dan di beberapa daerah memang tidak menentu. Oke, next kita punya informasi mengenai tinggi gelombang Tribuners. Dan untuk hari ini itu ada informasi tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter yang berpeluang terjadi di hanya 3 perairan. Yang pertama yaitu perairan selatan Kepulauan Aru, kemudian perairan Kepulauan Sirmata hingga Kepulauan Leti, lalu ada Laut Arafuru. Nah, untuk saran keselamatannya tentunya harap diperhatikan ya Tribuners, risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan itu apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang itu apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Berikutnya untuk kapal feri itu apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Dan untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar itu Tribuners apabila kecepatan anginnya lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Dan pastinya imbau kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diharapkan untuk tetap waspada ya Tribuners. Nah, berikutnya kita punya informasi mengenai gempa bumi yang terdeteksi hari ini dan per hari ini ya itu ada 2 kali gempa yang terdeteksi oleh BMKG Maluku. Yang pertama di pukul 4:02 pagi tadi waktu Indonesia Timur subuh ya. Itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,2 Tribuners di 57 km barat laut Tepa, Maluku Barat Daya dan juga di 99 km barat laut Dawelor, Dawera, Maluku Barat Daya di kedalaman 192 km. Sementara yang kedua itu terjadi di pukul 11 tepat ya siang tadi dengan gempa yang terjadi itu bermagnitudo 3,2 di 60 km utara Banda, Maluku Tengah dan juga di 75 km selatan Tehoru, Maluku Tengah di kedalaman 15 km. Ya, untuk hari ini memang hanya 2 saja Tribuner tapi dua-duanya tidak berpotensi tsunami alias tidak dirasakan juga ya di pemukiman, hanya di laut saja ya. Nah, berikutnya ini kita punya informasi mengenai jadwal kapal ya, ada beberapa jadwal kapal di sini. Yang pertama kita mau ke jadwal kapal 30 Tribuners. Untuk kalian yang ingin bepergian ke beberapa daerah di Maluku dan juga ada beberapa di Indonesia ya, ada dari Ambon mungkin mau ke Jakarta, Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ternate, Jailolo dan juga Bitung. Nah, untuk tanggal 5 Oktober hari ini Tribuners kapal 30 ini tiba di Makassar pada pukul 9 pagi tadi. Kemudian sudah berangkat juga di pukul 1 siang ya dari Makassar dan nanti akan tiba di Bau-Bau 6 Oktober di jam 3 pagi nanti ya. Kemudian dari Bau-Bau akan berangkat 6 Oktober di jam 5 pagi dan tiba di Namlea nanti pada 7 Oktober di jam 4 pagi. Lalu dari Namlea akan berangkat 7 Oktober di jam 6 pagi dan akan tiba di kota Ambon itu pada 7 Oktober di jam 12 siang.
Lalu dari Ambon akan berangkatnya nanti di jam 4 sore, lalu tiba di Ternate pada tanggal 8 Oktober di pukul 12 siang. Lalu berangkatnya dari Ternate itu jam 2 siang masih di 8 Oktober, kemudian tiba di Bitung pada 9 Oktober di jam 3 pagi. Nah, dari Bitung berangkatnya 9 Oktober di jam 6 sore, lalu tiba di Jailolo pada 10 Oktober di jam 4 pagi. Dari Jailolo berangkatnya 10 Oktober di jam 10 pagi, lalu tiba kembali di Ambon pada 11 Oktober di jam 6 pagi. Lalu dari Ambon akan berangkat 11 Oktober di jam 9 pagi dan tiba di Namlea masih di 11 Oktober tapi sudah di jam 2 siang. Nah, dari Namlea berangkatnya 11 Oktober di jam 4 sore, lalu tiba di Bau-Bau pada 12 Oktober di jam 2 siang. Oke, kita update sampai di tanggal 12 dulu, nanti kita update lagi sampai di tanggal 20-an di hari Selasa nanti Tribuners. Kita mau bergeser ke jadwal kapal selanjutnya, yaitu jadwal KM Ciremai Tribuners yang pada tanggal 5 ini berangkat dari Surabaya jam 1 siang tadi, lalu akan tiba di Makassar pada hari Senin besok 6 Oktober di jam 4 sore. Nah, nanti dari Makassarnya berangkatnya 6 Oktober di jam 7 malam, lalu tiba di Bau-Bau hari Selasa 7 Oktober di jam 9 pagi. Dari Bau-Bau berangkatnya 7 Oktober di jam 11 siang Tribuners, lalu tiba di Ambon nanti hari Rabu 8 Oktober di jam 11 siang juga. Dari Ambon berangkatnya 8 Oktober di jam 2 siang, lalu tiba di Sorong 9 Oktober di jam 10 pagi. Dari Sorong berangkatnya 9 Oktober di jam 1 siang, lalu tiba di Serui pada hari Jumat 10 Oktober di jam 11 siang. Dari Serui berangkatnya 10 Oktober di jam 1 siang, lalu tiba di Jayapura pada 11 Oktober di jam 7 pagi. Dari Jayapura berangkatnya 11 Oktober di jam 1 siang, kemudian tiba kembali balik lagi ke Serui itu hari Minggu 12 Oktober di jam 6 pagi. Oke, udah sampai di tanggal 12, kita lanjut lagi. Ada jadwal KM Sangiang Tribuners, dan kapal Sangiang ini pada 5 Oktober itu tiba di Namlea sebentar jam 9 malam nanti kemudian akan berangkat dari Namlea pada jam 11 malam nanti sebentar dan akan tiba di Ambon besok 6 Oktober di jam 9 pagi. Nah, dari Ambon berangkatnya 6 Oktober di jam 1 siang, kemudian tiba di Banda pada 7 Oktober di jam 5 pagi. Dari Banda berangkatnya 7 Oktober di jam 7 pagi, lalu tiba digeser pada 7 Oktober masih di jam 5 sore. Kemudian akan berangkat dari geser 7 Oktober di jam 7 malam, lalu tiba di Fakfak besoknya 8 Oktober di jam 8 pagi. Nah, dari Fakfak berangkatnya 8 Oktober di jam 5 sore, lalu tiba di geser pada 9 Oktober di jam 6 pagi. Lalu dari geser berangkatnya 9 Oktober di jam 8 pagi. Kemudian tiba di Banda pada 9 Oktober di jam 5 sore. Dari Banda berangkat 9 Oktober di jam 7 malam. Kemudian tiba di Ambon 10 Oktober di jam 12 siang. Lalu dari Ambon berangkatnya 10 Oktober di jam 23.59 hampir jam 12. Kemudian akan tiba di Namlea pada 11 Oktober di jam 10 pagi. Nah, dari Namlea berangkatnya 11 Oktober di jam 5 sore Tribuners dan akan tiba di Sanana pada 12 Oktober di jam
6 pagi. Oke, itu untuk jadwal KM Sangiang. Kemudian untuk hari ini di Pelabuhan Slamet Riyadi itu ada kapal ke Pulau Buru ya Tribuners, ada Cantika Lestari 6E dari Ambon, dan dari Namlea ada Cantika Lestari 8A. Jadi 2 kapal milik PT Pelayaran Dharma Indah itu selalu beroperasi bergantian, satu dari Namlea dan satu dari Kota Ambon. Sementara itu untuk hari Senin besok itu ada kapal Teratai Prima 1 dengan rute dari Ambon menuju Buano, Fluk, Tepaya, kemudian ke Oci, Wayalowar, lalu Soligi, Kawasi, dan juga Kupal yang akan berangkat dari Kota Ambon Senin besok di jam 3 sore Tribuners. Selanjutnya untuk hari Selasa itu ada kapal Sabung Nusantara 33 yang berangkat dari Ambon pada jam 8 malam dengan rute yang dilewati itu Ambon menuju Ambalau, kemudian Wamsisi, Namrole, Leksula, Tifu, Waimulang, Fogi, dan nanti akan kembali ke Ambon masih dengan rute yang sama. Nah, hari Selasa juga Tribuners itu ada kapal ke Maluku Utara, yaitu kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon menuju Buano, Kobi Sadar, dan juga Weda yang berangkat itu di setiap hari Selasa jam 12 siang dari Kota Ambon. Nah, untuk hari Kamis, Tribuners ada kapal Cantika Lestari 9F yang berangkat pada pukul 4 sore dengan rute Ambon menuju Buano, kemudian Kawasi, Ternate, Sofifi, dan juga Manado. Sementara untuk kalian yang ingin ke Pulau Buru, selain bisa menggunakan kapal cepat yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi tadi, kalian juga bisa menggunakan feri yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Galala menuju Namlea. Hanya saja untuk malam ini itu tidak ada trip dari Galala, tapi hanya ada dari Namlea menuju Galala karena hanya ada satu feri yang beroperasi, sementara 2 lainnya sedang docking atau tidak beroperasi Tribuners. Dan untuk yang ingin bepergian dari Kota Ambon menuju Pulau Seram, ya bisa juga menggunakan feri yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua menuju Waipirit. Itu ada 10 trip untuk hari ini dengan 3 feri yang beroperasi dari pukul 6:30 pagi sampai dengan 9:30 malam. Sementara feri yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Tulehu menuju Masohi hingga saat ini masih docking atau sementara tidak beroperasi. Hanya ada kapal cepat ya dari Pelabuhan Tulehu menuju ke Pelabuhan Amahai. Nah, itu Tribuners untuk beberapa jadwal kapal untuk kalian yang ingin bepergian ke beberapa pulau yang ada di Maluku ataupun juga ke berbagai daerah yang ada di timur Indonesia, juga ke beberapa daerah seperti di Jakarta, Surabaya, dan juga Makassar ya Tribuners. Bau-bau juga tadi ada jadwalnya, dan nanti akan kami update terus di rapot edisi berikutnya di hari Selasa. Nah, selanjutnya kita punya informasi yang menjadi headline di portal kami www.tribunamo.com Tribuners. Yang pertama kita punya informasi ini bisa dibilang informasi bahagia ya, yaitu menuju Smart City. Pemkot Ambon menyediakan layanan Wi-Fi gratis yang tersebar di 40 titik di Kota Ambon. Ya Tribuners, Pemkot Ambon saat ini tengah menyediakan layanan internet nirkabel atau Wi-Fi gratis pada 40 titik di berbagai ruang publik di Kota Ambon. Nah, hal itu dilakukan agar masyarakat tentunya bisa menikmati akses internet. Ya, karena memang banyak yang mode gratis ya. Jadi kalau
disediakan gratis wifi seperti ini tentunya memudahkan masyarakat. Nah, berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransi ya Tribuners, program ini menjadi bagian dari upaya percepatan transformasi digital menuju Ambon sebagai kota cerdas atau smart city. Dan dijelaskan bahwa titik wifi gratis tersebut tersebar di sejumlah lokasi strategis, mulai dari Lapangan Merdeka, kemudian Universitas Patimura, kawasan Pantai Wainitu, hingga di berbagai pusat perbelanjaan. Dan tujuannya untuk memudahkan akses layanan internet pada masyarakat di mana saja dan kapan saja. Beliau juga mengatakan bahwa wali kota dan wakil wali kota sangat mendorong agar setiap tahun ada penambahan titik wifi publik. Tujuannya agar semua masyarakat bisa menikmati akses internet, terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Ya benar banget ya Tribuners, karena kalau kita lihat banyak sekali kasus-kasus, bukan kasus ya, maksudnya kejadian yang orang tidak bawa uang cash dan ingin membayar menggunakan kris tapi nggak punya paket. Nah itu banyak terjadi juga. Jadi kalau tersedia wifi gratis seperti ini pastinya bisa membantu sekali ya. Dan selain penyediaan layanan wifi publik gratis, Pemkot Ambon juga memperkuat infrastruktur digital seperti pembangunan BTS dan jaringan 4G untuk kebutuhan komunikasi masyarakat. Dan langkah strategis ini Tribuners disebut mampu menjawab tantangan keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah. Dinas Kominfo juga secara rutin melakukan pengecekan layanan publik berbasis digital di berbagai instansi seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, kemudian Dinas Pendapatan Daerah, hingga layanan kepegawaian. Dan hal ini sendiri tentu dilakukan agar pelayanan berbasis data dapat berjalan lancar tanpa ada kendala. Dan komitmen pemerintah dijelaskan juga bahwa komitmen pemerintah ini jelas semua pihak masyarakat, dunia usaha hingga media harus merasakan manfaat dari pembangunan Ambon sebagai kota cerdas dan dampak akhirnya adalah kesejahteraan bersama. Tapi kalau bisa ya nanti mungkin bisa dicek lagi apakah benar memang di berbagai titik yang tadi sudah disebutkan bahwa wifi-nya bisa diakses, karena kadang-kadang kalau di beberapa titik ya itu aksesnya suka terbatas, hanya ada beberapa handphone saja yang bisa mengakses, namun beberapa lainnya itu tidak bisa. Jadi mungkin kapasitasnya bisa lebih diperbesar atau diperbanyak ya Pak ya. Dan dikatakan bahwa selanjutnya Pemkot berkomitmen untuk menargetkan layanan publik gratis hingga ke desa dan kelurahan. Nah, langkah ini juga Tribuners diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi digital lokal mulai dari usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, kemudian pendidikan berbasis daring, hingga layanan pemerintahan yang serba cepat dan juga transparan. Dan tentunya dengan begitu, Ambon semakin siap bersaing sebagai kota modern berbasis teknologi. Nah itu dia Tribuners informasi yang ditunggu-tunggu ya sama kalian yang jarang-jarang beli paket. Nah bisa nih kalau lagi kepepet bisa langsung segera mencari-cari di mana yang ada wifi gratisnya. Biasanya sih di Lapmer ya, kalau saya dulu mengaksesnya suka di Lapangan Merdeka. Berikutnya Tribuners, kita punya informasi kalau tadi dari kota Ambon, sekarang kita ke Seram bagian timur.
Ini ada informasi mengenai ratusan warga transmigrasi di SBT yang akhirnya segera memiliki sertifikat tanah dan targetnya itu rampung di Desember 2025. Nah, ini juga merupakan kabar gembira ya Tribuners sebagai warga transmigrasi di Kabupaten SBT, dan tahun ini itu sebanyak 520 kepala keluarga di wilayah transmigrasi akan segera memiliki sertifikat hak milik atau SHM atas lahan yang mereka tempati. Nah, program ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi atau Nakertrans SBT dan juga Kantor Pertanahan SBT yang kini tengah mempercepat proses penertiban sertifikat. Kepala Dinas Nakertrans SBT Tribuners Mohtar Rumadan mengatakan bahwa pemerintah pusat telah memberikan kuota sebanyak 768 SHM untuk Kabupaten SBT pada 2025 ini. Namun berdasarkan hasil koordinasi dengan Kantor Pertanahan, tahun ini tuh baru 520 sertifikat yang siap diterbitkan. Jadi masih ada sekitar 200-an lebih ya yang belum. Dan dikatakan bahwa dari 768 berdasarkan koordinasi dengan BPN yang bisa diterbitkan baru 520 SHM, dan mereka memfokuskan dulu di sejumlah desa di Kecamatan Bula Barat. Pak Mohtar ini juga menjelaskan bahwa pihaknya bersama dengan Kantor Pertanahan menargetkan penyelesaian penerbitan SHM tersebut pada Desember 2025. Dan untuk mempercepat prosesnya, Nakertrans kini tengah menyiapkan berbagai persyaratan teknis bagi warga transmigrasi penerima sertifikat. Dan beberapa dokumen penting yang harus dilengkapi antara lain itu surat keputusan calon petani dan calon lahan atau SKCPCL yang ditandatangani Bupati, kemudian peta blok, serta patok tanah sesuai data nama dan juga alamat penerima manfaat. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa jumlah sertifikat yang berhasil diterbitkan nantinya akan bergantung pada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan. Dan tentunya proses tersebut itu menyesuaikan dengan kondisi dan tingkat kesulitan di lapangan. Tapi ditargetkan Desember, semoga bisa secepatnya, bahkan kalau ya semoga bisa sebelum Desember lah ya. Karena kalau di kampung-kampung memang kita lihat banyak yang kemudian belum memiliki sertifikat tanah ya. Jadi ini sangat mempermudah sekali. Mudah-mudahan bukan hanya di SBT tapi di berbagai daerah lainnya yang ada di Maluku juga segera mendapatkan ini ya sertifikat tanah yang diurus langsung oleh Nakertrans dan BPN. Oke Tribuners, selanjutnya ini kita punya informasi terakhir ya dari Pulau Buru. Ada berita mengenai PMII Buru yang membantah isu keterlibatan Ketua DPRD dalam aktivitas tambang ilegal Gunung Botak. Ya, jadi PMII cabang Kabupaten Buru Tribuners membantah keras isu yang menyebut bahwa Ketua DPRD Kabupaten Buru Bambang Langlang Buana terlibat dalam aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Botak. Isu tersebut sebelumnya beredar luas melalui salah satu media yang menuding Bambang berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan tambang di wilayah tersebut. Nah, untuk menanggapi hal itu, Ketua PMII Kabupaten Buru M. Idrus Bargas menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan cenderung menyesatkan opini publik.
Dia mengatakan bahwa hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Buru tahu seperti apa aktivitas keseharian Ketua DPRD, dan mereka menilai bahwa tuduhan itu tidak memiliki dasar fakta yang jelas. Dia juga mengatakan bahwa jangan hanya demi sensasi atau kepentingan tertentu, nama lembaga dan juga pejabat daerah dijadikan sasaran fitnah, katanya. Nah, Barges juga menyebut bahwa isu yang beredar merupakan orderan pihak tertentu dan pernyataan asal bunyi ya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan insan pers untuk tetap memegang teguh prinsip jurnalisme profesional ya. Jadi harus ada konfirmasi ya, jangan asal menaikkan saja. Mereka juga berharap bahwa media menjadi corong kebenaran, bukan penyebar opini liar. Dan jika ada dugaan pelanggaran, silakan dibuktikan secara hukum, bukan dengan isu-isu murahan. Nah, Barges juga menegaskan bahwa PMII Buruh akan terus mengawal persoalan tambang Gunung Botak secara objektif dan independen demi kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan tanpa terlibat dalam politik kepentingan. Dan sebelumnya juga Tribuners Ketua DPRD Kabupaten Buru ini Bambang Langlang Buwana membantah bahwa dirinya terlibat dalam aktivitas tambang ilegal Gunung Botak di Kecamatan Wailata. Dan penegasan itu disampaikan kepada tribunambon.com menyusul kabar bahwa dirinya disebut sebagai bos aktivitas tambang terlarang tersebut. Ia mengatakan bahwa itu merupakan sebuah fitnah murahan. Polisi Partai Persatuan Pembangunan itu bahkan menantang para pihak yang menuding dirinya ini untuk melapor jika ada bukti atas tudingan tersebut supaya jangan jadi fitnah. Ya, jadi kalau punya data yang jelas silakan untuk membuat laporan polisi. Seperti itu ya Tribuners. Ya bukan hanya masalah ini ya, namanya persoalan hukum. Kalau memang ada bukti yang jelas ya silakan dilaporkan, tapi kalau bisa jangan hanya omong-omong doang ya, atau asal bunyi tadi dan jatuhnya fitnah. Nah Tribuners, itu dia yang gak kerasa udah 36 menit kita di rapot kali ini, udah overtime. Jadi terima kasih ya untuk kalian yang sudah join bersama kami di live kanal YouTube Tribun Ambon News. Dan tentunya jangan bosan-bosan menyaksikan rapot ya di hari Selasa, Kamis, dan juga Minggu. Serta jangan lupa untuk saksikan program kami lainnya. Dan untuk kalian pasti yang ingin mengupdate informasi, selalu update di portal kami www.tribunambon.com, ataupun juga bisa ke berbagai akun media sosial kami mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Dan Tribuners, akhirnya saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.